يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang algoritma ruh. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, yang ada di platform media sosial yang lagi menikmati ya tayangan dakwah ini, mudah-mudahan antum semua bisa bahagia. Ya bisa bahagia. Saya mau kasih obrolan-obrolan yang saya dapatkan waktu saya haji kemarin. Boleh? Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji, amin. Gak pakai susah payah, gak pakai repot. Nah, yang sudah haji diizinkan Allah untuk haji lagi. Gak susah payah, gak repot. Dan semua yang haji dan akan haji, semuanya mudah-mudahan tercatat hajinya mabrur semua. Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apapun ibadahnya diterima oleh Allah yang maha pemurah, Allah Al-Karim, Allah yang maha dermawan, amin Allahumma amin. Saya itu waktu haji ada pertemuan NU sedunia. Ya, NU sedunia. Kebetulan saya diundang. Ya, saya diundang datang. Saya duduk di bawah, ya, sama teman-teman yang lain. Dipindah, disuruh di kursi. Padahal saya itu kan rasanya umur saya baru 17 tahun. Jadi kalau kumpul sama sesepuh itu saya ya kikuk ya, rikuk, gak enak gitu ya. Itu pembesar. Saya ini anak kecil, umurnya baru 17 tahun. Rasa gak jadi masalah tuh. Saya ketemu orang-orang yang umurnya 80 tahun, tapi rasanya seperti 17 tahun. Sehingga kadang lupa diri. Ya jalannya mau cepet, akhirnya kita ribet karena tubuh sama hati sudah tidak sinkron lagi. Tubuhnya udah menua, hatinya semakin muda. Ya tubuh boleh menua, tapi hati harus semakin muda, harus terus bersemangat. Nah, dipindah saya di kursi. Di kursi saya duduk di belakang, dipindah disuruh di depan. Dan betapa bahagianya saya kumpul dengan kiai-kiai yang luar biasa. Ada Kiai Zulfa, banyak ya. Ada Gusle, ya, macam-macam, banyak orang-orang soleh. Ada ini kalau saya sebutkan satu persatu, akhirnya jadi menyebutkan daftar hadir nanti. Banyak kiai-kiai ulama yang hadir, senang. Nah, terus saya cerita sama teman saya telepon, alhamdulillah saya di Mekah hadir acaranya NU, senang hati saya. Kenapa, Bib? Nah, kalau di sebelah saya itu orang baik, di depan saya orang baik, kiri saya orang baik, belakang saya orang baik. Saya kok dikumpulkan dengan orang baik, alhamdulillah, senang saya. Ya saya senang. Nah, teman saya kemudian ngasih tahu begini. Ini namanya pendekatan milenial. Ya, pendekatan milenial. Pernah antum buka YouTube, tiba-tiba nanti yang disarankan sama YouTube itu tayangannya seperti yang antum suka. Jadi kalau antum itu biasanya searchingnya atau nyarinya kok bakso, nah itu nanti YouTube akan menampilkan bakso banyak di daftar video yang disarankan. Betul begitu? Kalau nanti antum itu kok bicaranya misalnya ya temanten baru karena mau nikah,
Ya temanten baru, tiba-tiba videonya itu tentang temanten baru, bahkan lagu tentang temanten baru muncul semua. Kadang kita kaget, loh kok pas ya? Ya kok pas, seakan-akan YouTube-nya itu tahu ya. Nah ternyata di dunia maya, baik itu TikTok, YouTube, ya Facebook, IG, itu ada namanya apa? Algoritma ya, algoritma. Nah, algoritma ini membaca kebiasaan kita. Jadi kalau kita biasanya itu memang searchingnya begitu, nanti yang muncul begitu. Naudzubillah min dzalik, kalau searchingnya yang begitu-begitu, naudzubillah min dzalik gitu ya. Nanti yang keluar ya videonya yang begitu-begitu. Nggak usah dipahamkan. Mudah-mudahan nggak usah paham. Ya, mudah-mudahan nggak usah paham. Nah, kata teman saya, sebagaimana YouTube, sebagaimana TikTok, sebagaimana Facebook, sebagaimana Instagram itu punya algoritma, maka roh juga punya algoritma. Roh punya algoritma. Kalau rohmu itu baik, nanti yang kamu akan ditemukan dengan roh yang baik-baik. Kamu akan ditemukan dengan orang yang baik-baik. Makanya nggak usah bingung cari orang baik, perbaiki dirimu, orang baik itu akan dimunculkan kepada kita sendiri. Akan dimunculkan, ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Akan kelihatan. Makanya kalau kita nggak bisa lihat orang baik, bukan nggak ada orang baik, berarti kitanya belum baik. Kalau kita bingung cari orang baik, berarti kitanya belum baik. Maka kalau kita pengen orang-orang baik itu bermunculan di hadapan kita, caranya bagaimana? Jadikan diri kita baik. Karena itu nggak usah sibuk ngurus orang lain. Perbaiki diri kita sendiri. Allah akan munculkan orang-orang baik itu di sekitar kita, di hadapan kita, di kanan kita, di kiri kita, di belakang kita, menyapa kita dengan cinta, senang dengan kita. Kenapa? Karena memang ruhnya sama. Al-arwah junudun mujannadah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh itu bala tentara yang berjenis-jenis. Fama ta'arafa min ta'araf wa ma tanakara min ta'araf, atau kama qala sallallahu. Ruh yang di alam sana itu saling kenal, di dunia akan saling kenal. Kalau di alam sana ruhnya itu nggak saling kenal, beda wilayah, ya beda wilayah. Di dunia walaupun dekat nggak akan saling kenal, nggak akan klik, nggak akan nyambung. Karena itu ikhwani rahimakumullah, gimana caranya kita punya ruh yang akhirnya ruh kita didekati orang-orang yang soleh. Itulah yang harus kita lakukan di tahun baru. Harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang betul-betul baru, artinya berpikir yang lebih baik, bekerja yang lebih baik, ya bertetangga yang lebih baik, berteman yang lebih baik, jadi menantu yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik. Pokoknya berusaha saya jadi orang yang baru, dalam arti baru lebih baik. Jadi makanya kita harus baik-baik sama tetangga, baik-baik sama pasangan hidup, baik-baik sama anak. Khairukum li ahli. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Seringkali ini diartikan cuma sepihak. Hadits ini suka dipakai sama para istri untuk menghajar suami. Tuh. Padahal hadits ini berlaku juga untuk istri. Kalau mau jadi yang terbaik, dia harus paling baik pada suami, menantu pada mertua pada menantu yang terbaik untuk keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, ya mertuanya yang terbaik. Saya mau ngomong apa? Nggak ngerti. Saya ini judulnya nggak pernah mikir mau ceramah. Udah dapat satu tadi ya. Dapat apa tadi? Algoritma ruh. Ya, algoritma ruh. Makanya kalau ada orang itu hidupnya cuma berkeluh kesah, ya, itu nggak akan maju. Ya, ini rahasia, tolong jangan di-share ya. Yang lihat di rumah tolong jangan di-share. Kalau orang hidupnya berkeluh kesah, berarti rohnya roh keluh kesah. Maka algoritmanya dia akan ketemu orang yang berkeluh kesah. Berarti orang susah ketemu orang susah. Kapan suksesnya? Masuk. Iya, memang antum ini kalau algoritma paham. Sama seperti saya, kita kalau dibacakan ayat Quran, hadits Nabi mungkin agak mikirnya nggak nyampe gitu ya kita ini. Karena kita anak-anak milenial. Ya, anak-anak
milenial, Gen Z. Gen Z itu artinya apa? Saya nggak paham. Pokoknya saya cuma amati, tiru plot, udah gitu aja. Orang-orang ngomong Gen Z, saya juga ikut Gen Z. Maknanya apa? Nggak tahu. Generasi Z berarti udah pol gitu ya. Berarti setelah ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya panjang umur semuanya, amin. Lanjut, boleh. Sampai di mana tadi? Yang suka berkeluh kesah, berarti algoritma rohnya roh keluh kesah. Padahal perintah Allah Ta'ala terhadap nikmat-nikmat dari Tuhanmu, fahadith, sebut-sebutkanlah. Maka kalau kita pikir nanti yang muncul ke kita ini orang-orang sukses, orang-orang senang, maka tugas kita gampang, tinggal duduk ngomong yang enak-enak. Itu saya praktekkan, alhamdulillah kok. Yang ngomongnya nggak enak nyingkir sendiri. Iya, yang didekatkan yang ngomongnya enak. Walaupun orangnya hidupnya itu ekonominya sangat lemah, ya sangat lemah, tetap ngomongnya enak. Contoh misalnya yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, saya udah sampaikan di sini belum? Kok tahu? Saya belum cerita kok ya. Masya Allah, kasih semua nih ya. Saya sampaikan di Mekah, saya sampaikan di Madinah, saya sampaikan di Solo. Saya waktu di Madinah Al-Munawwarah beberapa waktu yang lalu setelah ziarah Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian ibadah haji dari Madinah ke Mekah ya. Waktu di Madinah selesai ziarah Nabi Muhammad SAW, saya cari kopi karena saya memang suka ngopi. Habis subuh gitu ya, dengan udaranya Madinah yang asyik gitu. Terus lihat burung merpati yang banyak, di pojok ada warung kopi. Saya beli kopi sama donat, duduk, ya minum kopi sama donat, asyik. Sedikit nyindir panitia, kopi sama donat. Loh ini teknik ngomong yang enak. Yang nggak enak nggak usah diomongkan. Lihat, ngomong yang enak-enak kan buat orang semua senang, betul ya? Iya, enak, Masya Allah. Kopi sama enggak usah canda-canda. Nah waktu minum kopi sama makan donat, datang anak kecil, umurnya mungkin baru 6-7 tahun. Ya 6-7 tahun. Jualan makanan untuk burung merpati. Kalau kita bilang jagung gitu ya. Jagung udah dicacah-cacah, dikeringkan itu. Makanan untuk burung merpati. Dia nawarin saya. Nah saya itu pernah diingatkan sama teman saya. Beb, ini yang buat Madinah sama Mekah, ini kotor, ini kita. Loh kok bisa? Nah itu kita kasih makan burung merpati sehingga burung merpati tambah banyak, kotorannya di mana-mana. Akhirnya saya nggak jadi beli, karena sebetulnya udah disediakan sama pemerintah Saudi. Kalau mau ngasih makan burung merpati di situ ada kotak itu ya, tanah, sehingga nanti nggak ngotorin jalan. Tim kebersihannya nggak pakai repot gitu loh ya. Saya kesian sama yang bersih. Jadi saya tolak, saya nggak beli makanan burung merpatinya. Terus saya keluarkan uang 5 real. Mana kecil ya, kasihnya yang kecil, jangan yang besar. Ya bakhil dikit lah. Bakhil dikit ini 5 real. Ya kan ngasih orang sesuai pantasnya ya, pantasnya. Keluarkan 5 real setara dengan 20.000 rupiah. Ya lumayan deh 20.000 ya. 5 real. Ini hadiah buat kamu. Ya ini hadiah buat kamu. Anak tadi terima dengan senyum, Kemudian dia keluarkan makanan burung merpati tadi, kemudian dia serahkan ke saya 1 bungkus sambil tersenyum, ini hadiah juga buat kamu. Waduh, duit saya nggak laku ini. Anak kecil tadi kemudian berjalan pergi. Saya terpaku orang ya, sama manggut-manggut. Wah ini luar biasa. Terus saya panggil, dek, gitu. Kalau bahasa kita dek. Ya walad, anak sini. Dia noleh gitu. Ada apa? Saya keluarkan uang, ya rotok dermawan. Dari 5 real jadi 100 real. 400.000 sekian ya, lumayan. Hadiah lagi. Ini hadiah buat kamu. Dia senyum dan berkata, yang 5 real tadi sudah cukup banyak buat saya. Simpan saja uang. Masya Allah, langsung saya ngomong, tunggu aku.
Oh iya, ini jangan-jangan malaikat ini ya. Karena kalau itu saya langsung, oh iya sini. Oh rezeki, ya. Ini anak kecil jualan, anak kecil jualan. Coba kalau Anda atau saya, oh itu rezeki di pagi hari. Masya Allah ketemu orang baik. Kita ceritakan ke orang banyak. Tapi anak ini mengatakan, yang 5 real tadi masih cukup buat saya simpan 100 realmu. Sambil tersenyum. Saya pun berkata, doakan saya. Anak ini yang membuat saya heran, dia niru gaya saya. Gaya saya itu gayanya kan gaya yang pokoknya tariqah asyikiyah, yang asik-asik saja. Jadi kalau ada orang minta doa, doakan, saya pasti amin kabul, amin kabul. Selesai kan? Artinya sakarmu kamu di hatimu butuh apa? Amin, insya Allah kok kabul, amin kabul gitu. Anak tadi sambil tersenyum kemudian berkata, amin kabul. Loh, copy paste dia kan? Kok tahu dia kebiasaan saya itu amin kabul. Ini anak kecilnya Madinah. Nah, ini kan orang susah, susah, gak punya duit, jualan makan burung merpati, dikasih 100 real ditolak, dia merasa kaya dengan 5 real, udah cukup. Kalau kumpulnya sama orang yang duitnya dikit, tapi hatinya seperti ini, kita akan bahagia. Bahkan diceritakan, menginspirasi. Kenapa ya aku kok gak bisa qanaah seperti anak itu ya? Kenapa aku kok rakus ya? Kenapa aku kok tamak? Kenapa aku? Kisah ini menginspirasi kita yang mendengarnya. Artinya, yang enak-enak itu tidak harus angka yang besar, nggak harus sesuatu yang sifatnya harta yang banyak. Cerita duduk makan kates itu ya nikmat, menyenangkan. Pokoknya asal kita ngomong yang enak-enak, maka nanti yang datang juga yang enak. Tapi kalau ngomong yang gak enak, nanti yang datang yang gak enak. Itu seperti magnet. Ya seperti magnet. Manggil yang semisalnya. Karena dalam satu kamus begini. Wah ini share rahasia lagi nih ya. Yang begini-begini seharusnya jangan di-share. Nanti terlalu banyak orang jadi mudah hidupnya. Kan kurang seru. Kalau orang hidupnya jadi mudah semua kan kurang seru. Kalau ada hidupnya agak susah gitu kan jadinya seru gitu. Masih ingat nggak seorang ulama lihat burung merpati terbang bersama dengan burung gagak. Padahal gagak ini kan alap-alap yang biasanya makan ayam gitu ya. Ya makan bangkai gitu. Burung pemakan bangkai. Kok terbangnya beriringan sama burung merpati? Ulama tadi melihat ini tidak masuk akal ini. Ini melanggar hukum alam. Ini melanggar hukum alam dan ini melanggar syariat. Syariat ulama kan pakai ilmu syariat, melanggar syariat. Diamati sama ulama tadi. Terus ulama tadi mengatakan, oh ya pantas. Memang layak ini terbangnya bersama-sama. Kenapa? Karena setelah diamati dilihat, itu kakinya gagak itu patah, ternyata kakinya merpati juga patah. Karena kakinya sama-sama patah, maka bisa terbang bersamaan. Paham? Jadi yang bisa kumpul bareng itu kalau punya kesamaan. Kalau punya kesamaan dia akan mendekat, dia akan kumpul bersama. Makanya kita kalau kok akrab sama seseorang gitu ya, cek itu pasti ada kesamaan dengan dia. Nah kalau kita pengen sukses, gampang. Munculkan sifat-sifat kesuksesan, nanti yang sukses-sukses akan dekat sama kita. Sama. Nah tapi kalau hidupnya, udah kok yang ini. Update status. Habib tadi ada yang WA saya, mudah-mudahan lihat orangnya. Habib selalu mengajarkan agar kita hidup bahagia. Tapi saya tidak bisa bahagia. Tersenyum saja saya nggak bisa. Wah, Masya Allah ya. Ya, mudah-mudahan saat ini bisa mesem ya. Ya bisa senyum. Harus latihan udah. Latihan depan cermin senyum. Masa senyum aja nggak bisa. Harus upaya, harus usaha. Makanya senyum untuk orang lain jadi sedekah. Sampai diajari loh Nabi Muhammad SAW. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Artinya kalau ketemu orang, ayo paksa namanya. Ya paksa aja. Bukan cuma diem doang, bahkan mengatakan, maaf Ustadz, Kiai Habib, memang default wajah saya seperti ini. Default wajah saya seperti ini. Gak ada wajah default, gak ada. Harus dipakai.
paksa. Nilai memaksa diri itu demi membahagiakan penglihatan orang lain, jadinya sodako. Nah, kalau kita munculkan yang enak-enak, yang bahagia-bahagia, nanti yang nempel, yang muncul juga semacam itu. Tapi kalau kita munculkan keluh kesah, maka kita akan menarik orang-orang yang keluh kesah. Makanya kalau kita mau jualan, ini seri ilmu jualan boleh? Iya. Kalau mau jualan, itu jangan mengatakan pasar sepi itu pasarnya. Karena kalimat ini al-bala muwakkalun bil mantik. Bencana itu banyak terjadi karena ucapan manusia. Walaupun pasarnya sepi, kamu bilang pasarnya ramai sekali, dagangan laris gitu ya. Orang akan beli dagangan saya. Bapak Ibu sekalian segera pesan dagangan saya. Bapak Ibu beli ini, Bapak Ibu semangat dia. Itu akan menarik ya. Orang yang tadinya nggak pengen beli jadi pengen beli. Orang yang nggak pengen belanja jadi pengen belanja. Contoh, pernah masuk mall, terus ada satu orang kok teriak-teriak gitu ya, ini sekian, kita jalan, nggak pengen lihat, tiba-tiba berhenti lihat. Lihat. Nah, daya tarik itu yang tadinya untuk urusan dunia, yuk kita pakai untuk urusan akhirat. Munculkan di hati kita yang baik-baik, maka nanti orang-orang baik akan didatangkan oleh Allah Ta'ala di hadapan kita. Makanya tinggalkanlah grup-grup WA yang isinya caci maki, grup-grup WA yang isinya ghibah, grup-grup WA yang isinya namimah. Ya, kalau ada yang isinya semacam itu, tinggalkan tanpa kamu caci orang lain. Jangan katakan ini grup gawe, jangan, berarti sama juga, nggak usah. Pergi aja. Kenapa pergi? Saya nggak nyaman di situ. Udah selesai. Saya nggak nyaman di situ. Cari nyaman hatimu, karena hatimu mahal. Hatimu mahal. Kurang 2 menit. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa ketika kita buka YouTube, tiba-tiba yang muncul di beranda video yang kita suka, video yang akan kita cari. Hal itu karena kita pernah buka atau pernah mencari video semacam itu. Jadi ketika kita membuka YouTube, maka YouTube merekomendasikannya kepada kita. Ini yang dinamakan algoritma YouTube. Algoritma ini membaca kebiasaan kita dan akan direkomendasikan hal-hal yang serupa kepada kita. Sama halnya dengan YouTube atau sosmed yang lain, ruh kita juga punya algoritma. Kalau ruh kita baik, maka kita akan ditemukan dengan ruh atau orang-orang yang baik. Maka tidak perlu susah payah cari orang baik. Kita cukup membuat diri kita baik, orang-orang baik akan didatangkan dalam hidup kita. Karena itu jangan sibuk ngurusi orang lain, tapi sibuklah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Allah Ta'ala akan munculkan orang-orang baik di sekitar kita. Oleh karena itu, bagaimana sekiranya di tahun baru ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi? Maka berbuat baiklah sama tetangga, berbuat baiklah sama keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Ketika ada seseorang yang hidupnya cuma berkeluh kesah, maka ruhnya adalah ruh keluh kesah. Dan menurut algoritmanya, dia akan bertemu dengan orang yang sama, orang yang sering keluh kesah juga. Orang yang hidupnya hanya berkeluh kesah, maka tidak akan maju dan tidak akan sukses.
Maka mulai hari ini, jika pengen hidup enak dan dikelilingi oleh kebahagiaan, mulailah perbaiki diri kita dan berkatalah yang baik-baik. Karena perkataan adalah magnet yang akan mendatangkan sesuatu seperti yang kita ucapkan. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Alaidrus sampaikan. Semoga segala hajat baik kita, saudara seiman kita, segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan segala masalah yang menimpa kita, saudara kita, segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.